Malam itu, beberapa wilayah di Meksiko berubah menjadi medan ketakutan. Dentuman senjata otomatis memecah sunyi, api membakar kendaraan di tengah jalan raya, asap hitam membumbung terlihat dari kejauhan. Dalam hitungan jam, situasi yang awalnya tampak normal berubah menjadi chaos. Warga berlarian menyelamatkan diri, toko-toko menutup pintu tergesa-gesa, seolah membatalkan kegiatan. Jalan utama diblokade oleh kendaraan yang dibakar. Berbagai laporan yang beredar menyebutkan angka korban jiwa terus bertambah. Disebut-sebut lebih dari 70 orang tewas dalam rangkaian bentrokan bersenjata dan aksi teror yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah. Angka pastinya masih terus diverifikasi. Namun satu hal jelas, gelombang kekerasan ini bukan insiden kecil. Aparat keamanan dikerahkan besar-besaran, militer dan polisi patroli di jalanan. Sirene tak berhenti berbunyi, namun rasa aman belum juga kembali. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah pola serangan yang terkoordinasi. Beberapa titik strategis diserang dalam waktu hampir bersamaan. Blokade dibuat untuk melumpuhkan mobilitas aparat. Serangan bukan hanya menyasar target tertentu, tetapi menciptakan efek psikologis luas, rasa takut kolektif. Di negara yang telah lama berjuang menghadapi perang narkoba, kekerasan seperti ini bukan hal baru. Namun, intensitas dan skala kembali memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya memegang kendali di lapangan? Nama salah satu jaringan kriminal besar kembali disebut-sebut dalam berbagai analisis keamanan. Kartel Jalisco Nueva Generación atau JGNG. Kelompok ini dikenal sebagai salah satu kartel paling agresif dalam beberapa tahun terakhir dengan ekspansi wilayah yang cepat dan taktis. Namun penting untuk dicatat, situasi keamanan di Meksiko sangat kompleks. Banyak faksi kriminal yang saling bersaing, membentuk aliansi sementara, lalu berbalik menjadi musuh. Ketika satu tokoh ditangkap, kekosongan kekuasaan seringkali memicu perebutan wilayah berdarah. Bagi warga sipil, siapapun pelakunya mungkin tak lagi penting. Yang mereka rasakan adalah ketidakpastian. Ketika suara tembakan terdengar, tak ada waktu untuk menganalisis geopolitik. Ada hanya satu insting: bertahan hidup. Media sosial dipenuhi video amatir, konvoi bersenjata, suara ledakan, warga tiarap di dalam rumah. Sebagian video belum terverifikasi, tapi cukup untuk menunjukkan betapa rapuhnya rasa aman di beberapa wilayah. Pemerintah menyatakan situasi dalam pengendalian dan berjanji menindak tegas pelaku kekerasan. Namun gelombang serangan yang muncul secara serentak menunjukkan bahwa jaringan di baliknya memiliki koordinasi, logistik, dan sumber daya yang tidak kecil. Pertanyaannya pun mulai bergulir. Bagaimana kelompok kriminal bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Seberapa dalam pengaruh mereka terhadap struktur sosial dan ekonomi? Tragedi ini bukan sekedar angka korban. Ini tentang keluarga yang kehilangan orang tua, anak-anak yang menyaksikan kekerasan, komunitas yang hidup dalam bayang-bayang ancaman. Dan ketika 73 nyawa atau mungkin lebih menjadi bagian dari statistik kelam, dunia kembali diingatkan bahwa perang melawan kartel di Meksiko belum usai, bahkan mungkin memasuki babak yang lebih berbahaya. Di balik ledakan kekerasan yang mengguncang Meksiko, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar. Apakah kartel ini lebih kuat dari negara? Nama yang kembali disorot dalam berbagai laporan keamanan adalah Kartel Jalisco Nueva Generación atau JGNG. Organisasi ini dikenal sebagai salah satu kartel dengan pertumbuhan tercepat dan struktur paling agresif dalam satu dekade terakhir. Mereka bukan standar sindikat narkoba tradisional. Mereka beroperasi dengan model yang jauh lebih kompleks dan terorganisir. Kartel modern di Meksiko telah berevolusi menjadi kekuatan ekonomi bayangan. Sumber pendapatan mereka tidak hanya berasal dari perdagangan narkotika seperti kokain, metamfetamin, dan fentanil. Mereka juga terlibat dalam penyelundupan manusia, pemerasan, pencucian uang, pertambangan ilegal,
hingga penguasaan distribusi bahan bakar curian. Nilai ekonominya sulit dihitung secara pasti, tapi jumlah analisis memperkirakan industri narkotika ilegal di Meksiko menghasilkan miliar dolar per tahun. Jika dikonversi, jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah, angka yang cukup untuk membiayai persenjataan berat, membayar ribuan anggota, hingga menyuap oknum aparat. Yang lebih mengkhawatirkan, kartel ini hanya membeli senjata. Mereka membeli pengaruh di beberapa wilayah terpencil. Kartel menyediakan lapangan kerja bagi warga yang kesulitan ekonomi. Mereka memberi bantuan keuangan, membangun loyalitas, bahkan menciptakan sistem perlindungan sendiri. Di titik inilah garis antara negara dan kekuatan kriminal menjadi kabur. Ketika aparat datang, kartel sudah mengetahui pergerakan mereka. Ketika operasi besar dilakukan, kebocoran informasi sering kali terjadi. Hal ini memunculkan dugaan adanya infiltrasi dan korupsi dalam sistem. Namun penting untuk dipahami, negara Meksiko tetap memiliki struktur militer dan kepolisian yang besar. Pemerintah terus melakukan operasi penangkapan dan pembekuan aset. Banyak tokoh kartel telah ditangkap atau dilumpuhkan. Masalahnya bukan sekedar kekuatan senjata. Masalahnya adalah akar ekonomi dan sosial yang membuat kartel terus bergenerasi. Ketimpangan, kemiskinan, dan permintaan narkotika global menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka bertahan. Jadi, apakah kartel lebih kuat dari negara? Secara formal, tidak. Negara tetap memiliki legitimasi hukum dan kekuatan militer resmi. Namun, di beberapa wilayah, pengaruh kartel ini di lapangan terasa nyata. Dan itulah yang membuat konflik ini jauh lebih rumit dari sekedar perang antara polisi dan penjahat. Di puncak struktur kartel Jalisco Nueva Generación, ada satu nama yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan sekaligus misteri, Nemesio Osigura Cervantes, lebih dikenal dengan julukan El Menco. Bagi aparat keamanan di Meksiko dan Amerika Serikat, ia adalah salah satu buronan paling dicari. Pemerintah AS bahkan menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Namun hingga kini sosoknya jarang terlihat, jarang terdengar, dan hampir selalu berada di balik lapisan perlindungan berlapis. El Menco bukan tokoh kartel generasi lama. Ia muncul dari dinamika konflik internal dan perebutan kekuasaan antar kelompok kriminal. Di bawah kepemimpinannya, JJNG berkembang pesat, memperluas pengaruh sebagai negara bagian dan membangun jaringan distribusi lintas batas. Yang membedakan JJNG dari banyak kartel lain adalah pendekatannya yang terbuka dan konfrontatif. Mereka dikenal berani menantang aparat secara langsung. Video propaganda yang melibatkan konvoi kendaraan lapis baja rakitan dan personel bersenjata berat sempat beredar luas, memperlihatkan tingkat organisasi yang menyerupai unit paramiliter. Namun penting untuk memahami citra ini juga bagian dari strategi psikologis. Kartel tidak hanya berperang dengan peluru, tetapi juga dengan rasa takut. Reputasi brutal seringkali menjadi alat untuk mengendalikan wilayah tanpa perlu pertempuran panjang. Meski demikian, tidak semua informasi tentang El Menco dapat diverifikasi secara independen. Dunia kartel penuh humor, mitos, dan propaganda. Dalam banyak kasus, legenda dibangun untuk membesar pengaruh dan menanamkan ketakutan, baik terhadap musuh maupun masyarakat. Yang jelas, kepemimpinan dalam organisasi seperti JNG tidak berdiri sendiri. Di bawahnya ada struktur komando, sel-sel regional, dan jaringan finansial yang bekerja secara sistematis. Bahkan jika satu pemimpin tertangkap, organisasi seringkali tetap tertahan karena sistemnya sudah berjalan. Inilah dilema besar dalam perang melawan kartel. Menangkap satu figur penting tidak selalu menghentikan operasinya. El Menco menjadi simbol, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada jaringan yang terorganisir, sumber dana yang masif, dan kemampuan beradaptasi. Dan selama pemerintah pasar gelap tetap tinggi, serta akar masalah sosial belum terselesaikan, sosok seperti El Menco mungkin akan terus muncul dengan nama berbeda, tetapi pola yang sama. Di balik konflik berdarah di Meksiko, ada arus uang yang mengalir tanpa henti,
perdagangan narkotika lintas batas menjadi tulang punggung ekonomi gelap kartel. Pasar utamanya konsumen di Amerika, terutama di Amerika Serikat. Permintaan tinggi terhadap kokain, metamfetamin, dan terutama fentanyl menciptakan rantai pasok internasional yang kompleks. Bahan baku kimia bisa berasal dari luar kawasan, produksi di laboratorium tersembunyi, lalu diselundupkan melewati perbatasan darat yang panjang dan sulit diawasi sepenuhnya. Uang miliaran dolar berputar setiap tahun. Dana ini tidak hanya dipakai membeli senjata dan membayar anggota, tetapi juga untuk mencuci uang melalui bisnis legal, properti, restoran, perusahaan transportasi, hingga perdagangan internasional. Inilah yang membuat kartel sulit dilacak. Mereka menyatu dalam sistem ekonomi formal. Di sisi lain, hubungan Meksiko dan Amerika Serikat dalam perang melawan narkoba sudah berlangsung puluhan tahun. Kerjasama keamanan, pelatihan militer, dan pertukaran intelijen terus dilakukan. Namun, pendekatan keras seringkali menimbulkan efek samping. Fragmentasi kartel menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih brutal dan sulit dikendali. Sebagai analis juga menyoroti arus senjata ilegal dari pasar Amerika yang masuk Meksiko. Senjata-senjata ini memperkuat daya tempur kartel di lapangan. Sementara itu, keuntungan narkotika kembali mengalir ke jaringan distribusi di utara perbatasan. Apakah ada dalang geopolitik tunggal di balik semua ini? Hingga kini tidak ada bukti resmi yang menunjukkan kendali langsung negara besar terhadap kartel. Namun jelas bahwa dinamika permintaan global, kebijakan keamanan, dan arus perdagangan lintas batas saling terkait. Perang ini bukan hanya persoalan domestik, ia terhubung dengan ekonomi global, dan selama pasar tetap ada, rantai bisnis gelap itu akan terus mencari celah. Ketika gelombang kekerasan kembali menguncang Meksiko, pertanyaan paling mendasar pun muncul. Apakah negara benar-benar masih memegang kendali penuh? Pemerintah Meksiko selama bertahun-tahun telah mengerahkan militer, kepolisian federal, dan pasukan khusus untuk menekan jaringan kartel. Operasi besar dilakukan, tokoh-tokoh penting ditangkap, aset dibekukan, laboratorium narkotika dihancurkan. Namun setiap kali satu pemimpin tumbang, struktur di bawahnya tetap bergerak. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya soal figur, tetapi sistem yang sudah mengakar. Kartel bukan lagi kelompok kecil dengan komando tunggal. Mereka adalah jaringan fleksibel, terdesentralisasi, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan. Di beberapa wilayah terpencil, negara hadir secara formal, tetapi pengaruh kartel terasa lebih nyata. Warga hidup dalam dilema, melapor dan beresiko, atau diam demi keselamatan keluarga. Ketika rasa takut menguasai, legitimasi negara perlahan terkikis. Namun, menyimpulkan bahwa negara telah kalah sepenuhnya juga tidak tepat. Aparat keamanan tetap melakukan penindakan. Kerjasama internasional terus diperkuat, termasuk dengan Amerika Serikat, dalam pertukaran intelijen dan pengawasan lintas batas. Reformasi kelembagaan dan upaya pemberantasan korupsi juga terus menjadi agenda. Masalahnya jauh lebih kompleks dari sekedar perang senjata. Ada faktor kemiskinan, ketimpangan sosial, kekurangnya peluang kerja, dan tingginya permintaan narkotika global. Selama akar-akar ini belum terselesaikan, regenerasi kartel akan terus terjadi. Setiap generasi baru mungkin lebih canggih, lebih terorganisir, dan lebih berani. Tragedi puluhan korban jiwa bukan hanya statistik, itu adalah indikator bahwa stabilitas masih rapuh. Negara berada dalam tekanan besar untuk menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku dan keamanan publik bisa dipulihkan. Dan di titik inilah masa depan dipertaruhkan. Apakah reformasi menyeluruh dan pendekatan sosial ekonomi mampu mempersempit ruang gerak kartel, ataukah siklus kekerasan akan terus berulang, menciptakan babak baru dalam konflik panjang yang belum menemukan akhirnya? Yang jelas, pertarungan ini bukan sekadar soal wilayah. Ini tentang legitimasi, kepercayaan publik,
dan siapa yang benar-benar menentukan arah sebuah negara.